Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Sebuah kisah perlontong Satian ini aka Lon. Karena baru aja film dimulai, ada sebuah hubungan gelap di kebun warga yang hampir aja melakukan cocok tanam. Maafin kami ya mas ya, kami gak akan melanjutkan hubungan terlarang ini mas. Hah, woman giliran keciduk minta maaf. Di sana Wira tanpa sableng ini mengancam akan mempenjarakan Madun sehabis menang lawan PSG jika tak mau membayar uang pencidukan sebesar 10 juta. Lah, kecil amat ketimbang rasa sakitnya, anjas. Mendengar itu tentunya Madun mau, tapi untuk di awal Wira meminta DP 10% pakai modal top up diamond buat ngegacha skin legend. Aku mau uang 1 juta sekarang ini juga. Namun karena Madun uangnya udah habis dipakai nge-oyo, ia pun terpaksa memberikan uang untuk lahiran istrinya, yang padahal uang itu didapat dari hasil scan KTP orang random yang ia dapat melalui dark web. Data kita semua udah diperjualbelikan, brother. Nah, ketika Wira pulang, aduh. Kamu tuh pinter banget sih godain orang. Orang itu bisa ketipu. Ternyata Wira mucikari istrinya sendiri, cuy. Di sana rupanya Ratna sengaja dipakai umpan untuk menarik perhatian para manusia berbatang random yang rudalnya suka naik turun ketika melihat ada serabi yang masih segar. Dan setelah manusia berbatang itu tergoda, barulah Wira masuk untuk menciduk mereka yang lalu meminta uang untuk tutup cangkem atas perbuatannya. Wah, ide usaha yang menjanjikan ya guys. Jadi ini toh manfaat sebuah pernikahan. Sesat. Meskipun udah mendapatkan uang dari satu target dengan tenor cicilan 10 bulan, jadi setiap bulan Wira mendapatkan 1 juta, mereka pun kembali merencanakan mencari korban yang kebelet ngecas dengan woman orang, dan kata Wira target mereka selanjutnya bapak-bapak elit nasional yang memiliki kekayaan setara dengan Elon Musk jika melakukan korupsi. Makanya ya, kita harus cari laki-laki yang kaya. Kalau perlu lebih kaya. Oh, kalau itu mah banyak di sel VIP bang yang kasusnya sama semua. Namun percakapannya berhasil didengar oleh anaknya yang kaget ternyata selama ini ia makan memakai uang babi, bahkan ilmu yang dibeli di sekolah pun dibayar pakai uang babi karena memiliki orang tua, satunya mucikara, satunya lagi member micet. Di sisi lain terlihat Madun yang sedang diberi pesan immortal oleh istrinya kalau bentar lagi ia akan melahirkan, jadi banyak-banyakin nyari uang agar bayi kagak stunting dan standing. Dimana kebetulan hari itu juga ia menerima sebuah gaji meski di bawah UMR Tegal. Tapi baru beberapa menit memegang amplop coklat, datanglah Babang Wira Icikiwiri ini ke sana untuk meminta uang tutup cangkem lagi. Dan karena tak dikasih, Wira pun mengancam akan membuat Madun menjadi duda plus pengangguran. Tanpa mengatakan satu tarikan, satu janda melayang. Wira pun datang menemui bos Madun yang merupakan mantan kiper Bayern Munchen dan langsung menyuruh bosnya memecat Madun atas tuduhan udah mengotori kesucian kebun si bos akibat Madun bercocok tanam di kebun dengan batok casan milik Wira. Alhasil tanpa perlu mikir babi lu bego lagi, si bos langsung mengeki Madun dari tempat kerjanya hanya karena Wira memiliki bukti video mereka berdua, padahal Wira mengeditnya memakai AI yang aslinya video itu adalah video 19 detik. Saya lebih percaya sama dia karena dia ada buktinya. Bang, bagi link bang. Mendengar itu Madun seketika melotot seperti pocong mumun sambil berkata dalam hatinya, sejak kapan gue ritual cocok tanam anjing? Tapi yang namanya nasi udah dicampur koko crunch, Madun pun tak bisa mengelak, bahkan berita tersebut udah sampai ke telinga istrinya. Apa? Suami saya ada main sama Baratna? Wah, selamat ya bu, entar anaknya punya teman main dari rahim Ratna. Karena ulah minion yang mencepukan Madun, ketika Madun pulang, ia pun udah melihat istrinya sakit heart atas perbuatan Madun yang meluncurkan rudalnya tanpa memencet tombol SOS. Contohnya jika istrinya udah wasted baru boleh. Sehingga itu juga sang istri langsung mengambak namun malah berujung pendilitan akibat terkena tackle sebuah batu. Yang tentunya saat dibawa ke dokter, Anak dan istri saya tidak bisa selamatkan, dok. aura-aura dokternya kagak meyakinkan cuy. Mengetahui itu Madun pun ketar-ketir karena apa yang dibilang Wira akhirnya terjadi semuanya real tanpa kudet cheat sedikit pun. Bahkan untuk menguburkan istrinya, Madun hanya seorang diri tanpa ditemani Ustadz Windah Basukernas apalagi minion kampung, karena bagi para warga Madun adalah aib kampung yang videonya udah kesebar kemana-mana tanpa ada klarifikasi. Anjas. Maafin aku, sayang. Ini semua salah aku. Makanya bang, lu kalau udah nikah game udah tamat bang, tinggal nyari kebahagiaan doang. Malah hunting serabi. Nah ketika Madun pulang, ia pun mendengar percakapan anak Wira yang bilang kalau mereka udah menjebak Madun sampai istrinya pun kembali ke wallpaper lumba-lumba. Alhasil dengan stuck seadanya, Madun yang masuk ke mode Aldous-nya langsung membogem Wira.
Namun sayangnya aksi saling tukar salam olahraga itu harus dilerai oleh warga sehingga kita kagak bisa tahu siapa yang menang. Ya elah bang, biarin aja napa, kapan lagi lihat sabung manusia? Kala itu Madun pun harus dirawat di rumah sakit akibat kehabisan cakra kehidupan. Namun sebagai penghargaan ia pun diberikan ikat kepala shinobi berwarna putih di jidatnya. Dan tak lupa apapun penyakitnya, selang infus selalu tertancap di tangan pasien. Lu mau sakit angin pun pasti diinfus di sini cuy. Tak berselang lama datanglah Wira dan istrinya untuk memberikan bacotan ke sana sambil tertawa seperti Joker. Apalagi selain memberikan bacotan, Wira juga dengan baik hati memberikan solusi tutorial cara agar Madun bisa bertemu dengan istrinya kembali. Lebih bagus lagi dia, kamu nyusul tuh almarhum istri kamu. Itu dia tutorialnya. Madun mana dapat surga bang, kan lelaki kardus. Di sisi lain terdapat mantan bos Madun, panggil aja Abbas, karena kalau Farhad Abbas takutnya nanti kita ditantang baku hantam. Di sana terjadilah masalah dalam rumah tangga akibat Abbas sangat jarang memberikan jatah kehidupan untuk istrinya karena sibuk berkebun. Di mana perbacotan ini didengar oleh Wira yang seketika besoknya ia pun mengutus istrinya untuk ngelok bos di tempatnya bekerja dengan pura-pura melakukan senggol dong, kemudian sedikit genit. Kalau gitu, saya bantu jalan ya juragannya. Aduh. Ditambah dengan bumbu-bumbu pijatan Ratna yang membuat bosnya sedikit tersakneskan melihat bentukan Ratna dari jarak yang begitu dekat. Anjas. Beginilah guys tutorial cara naik jabatan lewat jalan pintas. Di sana begundal gandul ini pun mulai meracuni pikiran bosnya sendiri dengan berkata seperti ini. Kalau saya jadi istri juragan, saya pasti percaya banget 100% sama juragan. Buset dah. Membuat bosnya semakin tersakneskan, seakan-akan Ratna memberikan kode selingkuh aku dong bang. Terlebih lagi melihat lirikan matanya yang sangat-sangat binal. Kemudian dari kejauhan Wira pun beraksi dengan HP kentangnya yang jika didownloadkan app auto meletup dengan merekam seluruh gerak-gerik mereka yang sudah saling gerapa-grepe. Bentar lagi check in. Fotonya ade banget cuy. Beberapa hari pun berlalu, nampaknya Abbas sudah kepincut dengan buildernya sendiri karena tiap Ratna berkebun selalu ditemani oleh Abbas. Yang Abbas berharap kedekatannya berujung ke cocok tanaman. Anjas. Bahkan untuk makan pun mereka satu berdua saling menyuapkan dengan gaya helikopter. Kameramen apa kagak pengen pindah ke Mars lihat adegan ginian. Nah baru aja 2 bulan kesemsem dengan Ratna, datanglah Wira yang langsung melabrak Abbas atas perbuatannya yang udah membuat Ratna telat 1 bulan. Rupanya juragan menggoda istri saya ya. Kamu jangan nuduh saya sembarangan ya. Lah nuduh, kita tahu bang lu udah saknes. Merasa Abbas kagak tahu diri, Wira pun mengeluarkan HP kentangnya untuk memberikan bukti video meski videonya agak nge-lag dan juga burik. Yang kemudian video itu dijadikan barang bukti untuk mencepukan Abbas ke istrinya yang cemburuan. Namun jika tak mau dicepukan, Wira pun seperti biasa meminta uang 10 juta ke korbannya. Dan karena saking sultannya ini juragan, ia pun langsung bayar cash asalkan istrinya yaitu Pian Mahaputri kagak tahu perbuatannya selama ini. Buset dah. Di hari itu juga mereka pun mulai gacor pakai banget merapikan uang 10 juta secara cash setelah berhasil menjual produk milik istrinya berupa hasrat ingin memiliki. Anjas. Yang katanya besok Wira akan kembali memerasi Abbas sampai rumah gedongan milik Abbas berubah menjadi rumah yang sama bentukannya seperti Wira. OTW tukar nasib cuy. Bagus juga ya ide bisnis Wira. Beginilah jika istri dan suami saling support cuy. Keesokan harinya Wira kembali mendatangi Abbas dengan outfit yang udah beli baju Starboy. Kedatangannya pun tak main-main, ingin meminta biaya tutup cangkem seharga Mio second yang jumlahnya 4 biji. Namun meskipun Abbas sudah tahu kalau ini semua adalah jebakan dari Wira dan istrinya, ia pun tak bisa berbuat banyak karena daripada kehilangan warisan milik emak Pian Mahaputri, lebih baik ia memberikan uang tutup cangkem ke Wira sebanyak 20 juta. 2 hari udah 30 juta, buset dah. Gimana kalau Wira berhasil dapetin korban elit nasional ya? Seluruh anggaran negara auto diserahin ke Wira cuy. Sepulangnya dari kerja, Abbas pun kembali terkena mental ketika ditagih uang hasil perkebunannya. Tapi sang istri yang instingnya di atas rata-rata manusia normal, kebetulan saat hamil emaknya kebanyakan nonton Goku, ia pun langsung berkata seperti ini. Kamu punya simpanan kan di belakang aku? Namun kecurigaannya harus terpendingkan saat Abbas menerima sebuah telepon dari Wira yang kini meminta tambahan uang tutup cangkem sebanyak 30 juta dengan alasan dipakai nyalon jadi pejabat. Buset dah, ini kalau dikasih widih.
3 hari 60 juta cuy. Sayangnya permintaan Wira tak di-ACC oleh Abbas karena uang dari mana? Uang dari mana? Lu kira gue uang? Begitulah kata Abbas. Bahkan selesainya perteleponan itu, istri Abbas kembali berbacot ria dengan menyebut Abbas memiliki simpenan. Ya elah bang, dia itu saking cintanya sama elu makanya dia posesif bang. Nah, keesokan harinya, cangkem begunal ini pun mulai mencepukan Abbas ke para buildernya kalau Abbas telah melakukan zina di sebuah hotel yang terbengkalai di daerah Nganjuk City. Tapi skill pencepuannya masih kurang sehingga para builder kagak percaya. Dan ketika Wira mengeluarkan HP kentangnya lalu memberikan foto bukti beresolusi 2 bit, akhirnya para builder kampung ini pada percaya, ditambah lagi dengan kehadiran Ratna yang memberikan kejelasan kalau Abbas udah pernah memaksanya melakukan gaya helikopter yang padahal Ratna cuma bisa memakai gaya batu ngambang. Saya telah dilecehkan oleh Juragan Broto. Dari gimmick wajahnya bisa-bisanya para warga percaya cuy. Mendengar itu, para builder bukannya ikut melecehkan Ratna seperti berita-berita yang berterbaran di sosial media lapor ke Ladusing atas tuduhan pelecehan. Ladusing malah ikut ngelecehin kan ANJG saat. Yang ada para builder langsung berdemo ke rumah Abbas dan disambut oleh istrinya yang seketika bagong. Bu Ratna telah digodain oleh Pak Broto di perkebunan. Lalu ketika Abbas akan diamankan, ia pun malah melawan sampai terkena pengyengolan dong oleh sebuah motor beat racing yang hendak San Mori. Sampai akhirnya Abbas harus terkick dari dunia cuma ditabrak dengan kecepatan 20 km. Serapuh ini cuy defense para warga di film Azab. Kemudian saat pemakaman Abbas, datanglah Madun yang udah wisuda dari rumah sakit, di mana kedatangannya pun memberikan kebenaran soal Abbas yang udah dijebak oleh Ratna dengan pura-pura mendekati Abbas, tapi setelah Abbas mau barulah korbannya diperas secara brutal. Lah, kalau korbannya mau ya salah korban lah, siapa suruh mau? Di sisi lain kini Wira pun bingung nyari target siapa lagi karena orang kaya di kampung udah pada wasted. Namun pergiban mereka berhasil didengar oleh Pian Mahaputri yang entah gimana caranya ia masuk rumah tanpa ketahuan. Dimana dengan emosi yang membara, Pian pun langsung mengajak Ratna dorong-dorongan sampai Ratna menggedik sebuah meja. Dan kalian tahu kan, karena kena meja Ratna gimana? Aduh. A few minutes later. Bu Ratna mengalami kelumpuhan. Di luar prediksi BMKG cuy. Nah, akibat kaki Ratna udah terkena critical damage, anaknya pun menyuruh sang emak pensiun jadi perlontong satian secara offline karena tak mungkin ada manusia berbatang yang mau dengan spek CCD seperti Ratna. Namun bukannya mendengar kata-kata anaknya, si Ratna kini malah mencoba menjual harga dirinya secara online. Siapa tahu ada manusia berbatang yang naksir lalu diperas seperti susu sapi segar. Pas disuruh video call malah duduk di kursi roda, mana paten. Di malam harinya, Ratna yang kagak bisa tidur, dalam kamarnya tiba-tiba disumonkan para perokok aktif yang siap menghancurkan paru-paru dengan penyebatannya. Sementara di luar anaknya udah berusaha meminta tolong akibat rumahnya udah full berisi api-api menyala bangku. Dimana meski udah berusaha diselamatkan oleh para warga, sayangnya nyawa Ratna harus terdeletkan dari dunia. Tapi yang bikin gue heran, lah perasaan rumahnya lagi kebakaran, api-apinya kemana anjing? Bener-bener kebakaran sejenak cuy. Namun rupanya itu hanya mimpi semata agar Ratna mau tobat dari pembegundalannya yang berniat login aplikasi Sama Ngobrol setelah tak bisa menjual perlontong satian secara offline. Nah, di malam itu juga Ratna auto tobat dengan cara beribadah karena udah tahu rasanya gimana berada di dalam neraka meski cuman beberapa menit. Namun saat Wira melihat Ratna tobat, tentunya cangkemnya langsung berbacot ria. Apalagi mendengar cangkem Ratna menyuruh Wira untuk mengembalikan segala bentuk uang babi yang udah mereka dapatkan dari tutorial sesat buatan si Wira. Sebenarnya itu bukan tutorial sesat cuy. Cuman ya, salah siapa korban malah kepincut. Selang beberapa hari karena udah tak bisa meras para korban, kini terpaksa Wira harus membuka usaha toko warung Madara dengan kelebihan mendapatkan cuan memakai cara mencurangi timbangan. Terlebih lagi saat ada seorang testimoni yang datang, ia pun tak mencurigai timbangan Wira yang naiknya melebihi harga dirinya. Namun sayangnya kegacorannya kagak bertahan lama sebab sebulan kemudian warung Wira auto sepi seperti notifikasi di HP kalian yang jika tak mengunduh aplikasi Saya Berbicara. Bahkan untuk menutupi kekurangannya, kini Wira kembali memutar otaknya agar bisa cuan parah dengan cara seperti ini. Mendingan aku ganti aja tanggal kadaluarsa ini. Terus, aku jual murah deh. Gimana caranya ganti tanggal kadaluarsa, Bambang? Make spidol. Karena trik yang ia dapat dari ketua bos tangkapan hasil tim investigasi yang suaranya selalu disamarkan, kini toko Wira pun auto rame pembeli akibat para warga di sana begitu gampang digoblok-goblogin. Saya baru dapat agen yang mendapat harga yang murah.
Serius banget. Contohnya babang ini, apalagi keluarga Wira sama sekali tak tahu kalau Wira udah ngecit barang expired, makanya tokonya auto rame. Beberapa hari kemudian, anak-anak yang belanja makanan di toko Wira kini mulai ingin memuntahkan seisi alam semesta melalui congornya. Bahkan di rumah sakit udah banyak yang mengantri membawa anaknya untuk dicek dengan kondisi yang sama, cuman bedanya bapak ini anaknya ingin memuntahkan bulan. Dimana ketika sang dokter datang, ia pun mengvonis kalau anak-anak mereka udah keracunan makanan. Yang saat dibawakan sampel makanannya, ternyata makanan itu dibeli semua dari warung Wira. Alhasil mereka pun langsung gas OTW ke warung Wira untuk berdemo meskipun tak membuahkan hasil sebab kata Wira yang salah bukan dirinya melainkan agen di tempat ia mengambil makanan. Lah, kalau si agen nyalain siapa dong? Beberapa bulan pun berlalu, kini toko Wira menjadi sepi. Alhasil dengan ia memiliki anak yang udah tumbuh kembang, dengan kesadaran penuh ia pun berkata seperti ini. Bapak mau kamu ini mengganti posisi ibu kamu. Anak sendiri diajarin teknik perlontong satean cuy. Sehingga membuat anaknya bernama Mira auto kabur dari rumahnya menggunakan kakinya karena motor belum ditemukan di era Angling Dharma ini. Namun ketika dikejar, Wira malah remedi dalam berjalan sampai membuat dirinya jatuh ke jurang sementara anaknya berusaha meminta lontong walaupun tak ada yang akan menolongnya. Nah besoknya akhirnya mayat Wira udah ditemukan sedang rebahan santuy di rerumputan yang membuat satu keluarga auto bagong karena udah tak memiliki bapak. Apalagi emaknya kakinya di nerf, jadi sangat besar kemungkinan untuk tak akan mendapatkan kabel casan yang baru. Buset dah, meninggal apaan kagak ada luka sedikit pun anjing? Noh lihat. Singkat cerita, ketika OTW liang lahat terciptalah Ulti Vale. Kita harus tetap sampai di pemakaman. Tapi anehnya angin sekencang itu tak membuat keranda Wira terbang, apalagi kursi roda Ratna tak mengstandingkan sedikit pun. Angin topannya ngelok satu orang doang anjing. Selesainya angin itu, kini datang lagi masalah yaitu Madun sambil membawa sebuah bambu untuk membaku hantam Wira meski udah wasted. Tapi untung kejadian ini bisa diamankan oleh pasukan pengamanan Wira atau Pas Pamwir, sehingga sisa dari mereka bisa OTW ke pemakaman. Namun setiap liang lahat yang mereka temui tiba-tiba tanahnya tak bisa digali. Jadinya Bapak Ustadz merekomendasikan untuk Ratna dan anaknya meminta maaf terlebih dahulu ke makam Abbas yang kebetulan saat itu ada istrinya yang lagi happy mengetahui kalau Wira udah wasted. Tanpa perlu banyak ceramah, Ratna pun mencoba meminta maaf sekalian mengajak Pian untuk menjadi bestie Ratna yang suatu saat siap mendampinginya dalam mengelola keuangan negara. Hasil mendengar itu si Pian auto menerima maaf dari Ratna yang kemudian akhirnya pemakaman Wira bisa dilaksanakan tanpa efek jedak-jeduk dari sang editor berkelas lokalan kita. Karena efek JJ-nya akan muncul ketika film akan selesai. Ya Allah, Pak Ustaz! Kuburannya ambles, Pak Ustaz! Nah itu dia. Oke, pesan immortality-nya di sini ketika udah punya pasangan untuk apalagi mencari yang baru yang lebih good looking, karena pada dasarnya semua orang akan menua dan satu-satunya aset bagi diri kita sendiri hanyalah sebuah sifat bukan bentuk fisik. Asik. Oke, gua Wisnu. Stay wak-wak guys.